Ada satu hal yang jarang disadari banyak orang. Di sekitar kita ada orang-orang yang terlihat biasa saja. Hidup sederhana, bahkan mungkin tanpa harta berlimpah atau gelar tinggi, tetapi jangan salah. Mereka adalah orang dengan spiritual tinggi. Dan satu hal penting, jangan pernah sekali-kali mengganggu orang-orang seperti ini karena mereka tidak hidup untuk mencari validasi manusia. Mereka tidak butuh pengakuan siapapun. Namun kekuatan batin mereka jauh lebih kokoh dibanding orang yang hanya kuat di luar. Orang-orang dengan spiritual tinggi bukanlah tipe yang suka balas dendam secara terang-terangan. Mereka tidak butuh membalas dengan kata-kata kasar, tidak butuh mengumbar amarah. Tapi mereka bisa menjadi doa, dan doa orang-orang seperti ini menembus langit tanpa penghalang. Mengganggu mereka sama saja dengan menantang sesuatu yang jauh lebih besar dari dirimu sendiri. Sebab hati mereka terhubung dengan yang maha tinggi. Dan ketika hati itu diguncang dengan ketidakadilan, doa mereka bisa menjadi kekuatan yang mengguncang balik kehidupanmu. Bayangkan seseorang yang hidupnya penuh ketenangan, penuh kasih, lalu kamu sakiti. Bayangkan orang yang tidak pernah mengganggu siapapun, tapi kamu hina, kamu remehkan, atau kamu permainkan. Apa yang terjadi? Alam punya cara sendiri untuk menyeimbangkan. Kehidupan punya caranya sendiri untuk mengembalikan. Dan doa orang-orang ini, sekali keluar dari hati mereka, akan bergerak bersama hukum kehidupan yang tidak bisa ditawar. Itulah sebabnya, banyak orang bijak berkata, lebih baik kamu menghadapi musuh yang kuat fisik, daripada menghadapi orang yang memiliki kekuatan spiritual. Karena kekuatan fisik bisa kau lihat, bisa kau hadapi, bisa kau lawan. Tapi kekuatan spiritual, ia bekerja dalam diam, menembus takdir, dan meruntuhkan kesombongan tanpa kau sadari. Maka jika kamu menemukan orang-orang yang hatinya tenang, yang ucapannya penuh kesejukan, yang hidupnya sederhana tapi auranya meneduhkan, jangan ganggu mereka. Jangan coba bermain-main dengan hati mereka. Karena mereka dilindungi oleh sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa kau bayangkan. Di dunia ini, banyak orang mengejar kekuasaan, harta, dan pengaruh. Tetapi ada sebagian kecil orang yang tidak mengejar itu semua. Mereka mengejar ketenangan jiwa dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Orang-orang inilah yang diamnya bisa menjadi peringatan. Doanya bisa menjadi senjata, dan keberadaannya bisa menjadi cermin kehidupan. Hari ini, kita akan membahas 7 tanda orang dengan spiritual tinggi. Bukan untuk sekadar tahu, tapi agar kita belajar menghormati, tidak meremehkan, apalagi mengganggu mereka. Karena menghormati orang-orang ini berarti menghormati energi kebaikan yang ada dalam kehidupan. Dan sebaliknya, meremehkan mereka bisa membuka pintu petaka bagi diri sendiri. Tanda pertama dari orang dengan spiritual tinggi adalah ketenangan hatinya. Mereka bisa berjalan di tengah badai, namun wajahnya tetap teduh. Mereka bisa berada di situasi paling kacau, tapi kata-katanya tetap menyejukkan. Orang seperti ini bukan berarti hidupnya tanpa masalah. Jangan salah, mereka juga diuji, mereka juga terluka, mereka juga pernah jatuh. Tetapi perbedaan besarnya adalah hati mereka tidak mudah goyah. Mereka tidak terombang-ambing oleh emosi sesaat. Kamu bisa mencoba menghina, menekan, bahkan meremehkan mereka. Tapi alih-alih terpancing marah, mereka justru diam. Diam mereka bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Karena hanya orang yang hatinya kuat yang mampu menahan diri ketika diprovokasi. Dan inilah bahayanya. Kalau kamu sampai mengganggu orang dengan hati setenang ini,
kamu sedang bermain dengan sesuatu yang tidak kamu mengerti. Karena ketika mereka terluka, mereka tidak membalas dengan sumpah serapah. Mereka tidak turun ke levelmu. Yang mereka lakukan hanyalah menengadahkan tangan dan berdoa. Dan doa dari hati yang tenang, doa dari jiwa yang jernih adalah doa yang paling cepat menembus langit. Ia seperti anak panah yang meluncur lurus tanpa hambatan. Maka jangan pernah remehkan diamnya orang-orang seperti ini. Karena diamnya bisa berubah menjadi kekuatan yang menghantammu dari arah yang tak terduga. Bayangkan seseorang yang tidak pernah menyakiti siapapun, hidup damai, tidak menaruh dendam, tapi kamu sakiti, apa jadinya? Hidupmu perlahan akan dipenuhi ketidaktenangan. Karena hukum kehidupan akan menyeimbangkan. Ketenangan yang kamu ganggu akan menjadi badai dalam hidupmu sendiri. Maka tanda pertama ini jelas, hati yang tenang. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh dunia luar, karena dunia dalam diri mereka sudah kokoh. Mereka tidak butuh pengakuan, tidak butuh pembelaan. Dan justru karena itulah, orang dengan spiritual tinggi punya kekuatan yang lebih menggetarkan daripada mereka yang lantang berteriak. Jangan ganggu orang-orang dengan hati setenang ini. Karena ketika kamu menabur kegelisahan kepada mereka, yang kembali kepadamu adalah kegelisahan berkali lipat. Tanda kedua dari orang dengan spiritual tinggi adalah empati dan kasih sayang yang tulus. Mereka tidak hanya melihat orang dari wajahnya, tapi bisa merasakan apa yang ada di balik senyum, di balik diam, bahkan di balik tangisan yang disembunyikan. Orang-orang ini punya hati yang halus. Mereka bisa ikut merasakan kesedihan orang lain, seakan-akan luka itu adalah luka mereka sendiri. Mereka bisa ikut bahagia hanya karena melihat orang lain tersenyum. Mereka punya mata batin yang terbuka, mampu membaca yang tidak terucap. Tapi disinilah letak bahayanya. Kalau kamu berani mempermainkan orang dengan empati seperti ini, kalau kamu sengaja mengkhianati kebaikan mereka, kamu sedang menyalakan api yang akan membakar hidupmu sendiri. Karena setiap tetes air mata orang yang berhati tulus tidak pernah sia-sia di hadapan Sang Maha Kuasa. Mereka mungkin tidak melawanmu dengan kata-kata. Mereka mungkin tidak menuntutmu di hadapan manusia. Tapi ingat, kasih sayang mereka bukan sekadar perasaan, melainkan doa yang hidup. Dan ketika hati yang penuh empati itu terluka, doanya berubah menjadi seruan yang langsung naik ke langit. Banyak orang meremehkan yang lembut, mengira kebaikan itu kelemahan. Padahal kebaikan yang tulus adalah kekuatan yang tidak bisa ditumbangkan. Kalau kamu menyakiti mereka, hidupmu akan dihantui rasa bersalah, kegelisahan, bahkan kehilangan. Karena alam akan mengembalikan setiap luka yang kamu berikan kepada hati yang tulus itu. Orang-orang dengan empati tinggi tidak pernah menginginkan keburukan untuk siapapun. Bahkan kepada musuhnya sekalipun, mereka masih bisa mendoakan kebaikan. Itulah kemuliaan mereka. Dan itulah juga yang membuat doa mereka berlipat kekuatannya, karena tidak bercampur dengan kebencian. Jadi, jangan pernah sekali-kali mengganggu orang yang berhati penuh kasih. Mereka mungkin terlihat lembut, tapi lembutnya adalah pelindung, bukan kelemahan. Dan ketika kamu melukai mereka, kamu sedang berhadapan dengan hukum kehidupan yang tidak bisa ditawar. Apa yang kamu tanam, itu yang akan kembali kepadamu. Mereka adalah orang yang membuat dunia tetap seimbang dengan kelembutan dan doa-doanya. Maka hormatilah orang-orang dengan empati dan kasih sayang yang tulus ini. Karena jika tidak, kamu akan kehilangan ketenanganmu sendiri. Tanda ketiga dari orang dengan spiritual tinggi adalah mereka tidak terikat pada dunia material. Bukan berarti mereka hidup miskin,
bukan berarti mereka menolak harta. Mereka bisa saja memiliki kekayaan, jabatan, atau kemewahan, tapi semua itu tidak pernah mengikat hati mereka. Mereka sadar harta hanyalah alat, bukan tujuan. Mereka tahu uang bisa membeli tempat tidur mewah, tapi tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Uang bisa membeli rumah besar, tapi tidak bisa membeli kehangatan keluarga. Dan karena kesadaran ini, mereka tidak pernah diperbudak oleh materi. Inilah yang membuat mereka sangat berbahaya jika diganggu. Karena kamu tidak bisa mengendalikan orang yang tidak punya ketergantungan pada hartanya. Kamu tidak bisa menekan orang yang jiwanya sudah merdeka dari ikatan dunia. Bayangkan jika kamu mencoba menjatuhkan mereka dengan mengambil harta mereka. Apa yang terjadi? Mereka tidak goyah. Mereka bisa kehilangan, tapi tetap tenang. Dan ketenangan itulah yang membuat kehidupan memihak mereka kembali. Karena orang yang tidak serakah justru lebih mudah diberi kelimpahan. Banyak orang salah menilai. Mereka kira orang yang tidak mengejar dunia itu lemah, tidak punya ambisi. Padahal, orang dengan spiritual tinggi justru punya keberanian terbesar, berani tidak diperbudak oleh harta. Dan keberanian seperti ini jauh lebih menakutkan daripada kekayaan berlimpah yang rapuh. Kalau kamu berani mengganggu orang-orang ini, kamu sedang menantang hukum keseimbangan hidup. Karena mereka tidak akan jatuh hanya karena kehilangan. Mereka justru semakin kuat, semakin ringan, semakin dekat pada Sang Pencipta. Dan hidup akan terus mengangkat mereka, karena hati yang merdeka selalu diberi jalan yang lebih luas. Jangan pernah bermain-main dengan orang yang tidak terikat pada dunia material. Kamu tidak bisa membeli mereka, kamu tidak bisa menundukkan mereka dengan uang, dan kamu tidak bisa mengendalikan mereka dengan ancaman kehilangan. Karena bagi mereka, dunia ini hanya titipan. Dan orang yang menganggap dunia sebagai titipan tidak pernah bisa dikalahkan dengan dunia. Maka hormatilah orang-orang seperti ini. Karena di balik kesederhanaan atau kekayaannya, ada hati yang merdeka. Dan hati yang merdeka tidak bisa ditaklukkan oleh siapapun, kecuali oleh Sang Maha Pencipta. Tanda keempat dari orang dengan spiritual tinggi adalah kemampuan mereka menerima kehidupan dengan lapang dada. Mereka sadar, hidup ini bukan selalu tentang menang atau kalah, bukan selalu tentang untung atau rugi. Hidup ini adalah perjalanan. Ada suka, ada duka, ada cahaya, ada gelap. Dan semua itu diterima dengan hati yang lapang. Mereka tidak sibuk menyesali masa lalu. Mereka tidak habis-habisan mencemaskan masa depan. Mereka hidup dengan kesadaran penuh di saat ini. Mereka bisa menikmati rezeki yang sedikit dan tetap bersyukur ketika rezeki melimpah. Mereka bisa menerima kehilangan tanpa merusak dirinya sendiri dan bisa menerima kegembiraan tanpa menjadi sombong. Tetapi, inilah sisi yang sering tidak dimengerti banyak orang. Jika kamu berani mengganggu orang dengan hati selapang ini, maka kamu sedang mengusik seseorang yang sudah berdamai dengan hidupnya. Dan orang yang sudah berdamai dengan hidupnya tidak bisa kamu goyahkan dengan cara apapun. Kamu bisa menghina, mereka tidak terguncang. Kamu bisa menjatuhkan, mereka tetap berdiri. Kamu bisa merampas, mereka tetap bersyukur. Bagaimana kamu bisa mengalahkan orang yang bahkan kesulitan pun diterimanya dengan senyum? Bagaimana kamu bisa menundukkan orang yang rasa sakit sekalipun dianggapnya sebagai guru kehidupan? Orang-orang seperti ini memiliki rahasia besar. Apapun yang terjadi, mereka selalu kembali kepada Sang Maha Pencipta. Itulah mengapa lapang dada mereka bukan kelemahan, tapi kekuatan yang tak bisa ditembus. Ketika mereka dilukai, mereka tetap berserah.
Dan ketika mereka berserah, langit berpihak pada mereka. Kalau kamu mencoba mengganggu orang yang sudah lapang dadanya, kamu hanya akan membuang energimu. Karena semakin kamu menekan mereka, semakin luas hatinya menjadi. Semakin kamu mencoba merusak ketenangannya, semakin kuat pula ketenangan itu tumbuh. Dan akhirnya, kamu akan kalah oleh dirimu sendiri. Jangan pernah anggap remeh orang yang hidupnya penuh penerimaan. Karena doa dari hati yang lapang lebih murni daripada doa dari hati yang terikat. Dan doa yang murni itulah yang tidak ada penghalangnya. Maka tanda keempat ini jelas, lapang dada. Orang dengan spiritual tinggi selalu menerima kehidupan, baik yang manis maupun yang pahit, sebagai bagian dari perjalanan. Dan siapapun yang mencoba mengganggu ketenangan mereka, hanya akan menumpuk beban pada dirinya sendiri. Tanda kelima dari orang dengan spiritual tinggi adalah kemampuan mereka memaafkan dan tidak menyimpan dendam. Bagi sebagian orang, memaafkan itu sulit. Dendam dianggap sebagai cara menjaga harga diri. Tetapi bagi jiwa yang sudah matang secara spiritual, dendam hanya beban yang memberatkan langkah. Mereka sadar, menyimpan kebencian tidak akan menjatuhkan musuh, tapi justru merusak diri sendiri. Karena itu, mereka memilih memaafkan. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka terlalu kuat untuk terus terikat oleh luka lama. Namun, inilah hal yang harus kamu fahami. Jangan pernah mencoba menyalahgunakan sifat pemaaf orang seperti ini. Jangan berpikir bahwa karena mereka memaafkan, maka kamu bisa seenaknya mengulangi kesalahan yang sama. Sebab sekalipun mereka memaafkanmu, hidup tidak pernah melupakan hukum keseimbangannya. Luka yang kamu berikan tetap punya balasan. Hanya saja, mereka memilih tidak menagihnya darimu, biarlah kehidupan yang menagihnya. Mereka tidak menyimpan dendam bukan berarti mereka tidak terluka. Mereka hanya lebih memilih membiarkan luka itu dibersihkan oleh waktu, doa, dan keteguhan jiwa. Dan ketika luka itu bersih, doa mereka justru menjadi semakin kuat, semakin murni. Bayangkan jika orang seperti ini kamu sakiti. Mereka tidak akan membalas dengan amarah, tidak akan menjelekkanmu, tidak akan menyerang balik. Mereka hanya akan diam, lalu memaafkan. Tetapi justru dari maaf itulah kamu bisa jatuh tersungkur, karena hidup tidak lagi membelahmu. Dendam memang bisa jadi api, tapi maaf dari orang berjiwa tinggi adalah air yang memadamkan api sekaligus menyuburkan tanah. Dari situlah mereka terus tumbuh semakin kuat, semakin kokoh, semakin tinggi di mata Sang Pencipta. Maka jangan pernah ganggu orang yang pemaaf. Karena jika kamu melukai mereka, mereka mungkin memaafkanmu. Tapi kehidupan akan memperlihatkan konsekuensinya dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Pemaaf bukan berarti bisa dipermainkan. Justru pemaaf adalah tanda bahwa orang itu sudah menang melawan egonya. Dan ketika seseorang sudah menang melawan egonya, ia menjadi sosok yang mustahil kamu kalahkan. Tanda keenam dari orang dengan spiritual tinggi adalah kebijaksanaan mereka dalam berbicara dan bersikap. Mereka tidak sembarangan mengeluarkan kata-kata. Setiap ucapannya punya makna, setiap kalimatnya seperti meneteskan kesejukan. Bahkan dalam diamnya sekalipun, ada pesan yang terasa. Mereka tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Mereka tahu kapan harus menasihati dan kapan harus hanya mendengarkan. Orang-orang ini tidak terburu-buru, tidak gegabah. Mereka memahami bahwa kata-kata bisa jadi obat, tapi juga bisa jadi racun. Karena itu, mereka memilih kata dengan penuh kesadaran. Namun, jangan salah mengira. Hanya karena mereka jarang bicara kasar,
bukan berarti mereka tidak bisa tegas. Justru, ketika orang dengan spiritual tinggi mengucapkan sesuatu dengan ketegasan, ucapannya menancap lebih dalam dibanding 1000 teriakan. Satu kalimatnya bisa menghentikan pertengkaran, bisa meruntuhkan kesombongan, bahkan bisa membuka pintu kesadaran. Dan disinilah bahayanya jika kamu berani mengganggu mereka. Kata-kata mereka bukan sekadar suara, tapi doa yang hidup. Jika mereka melontarkan doa kebaikan, itu bisa mengangkatmu. Tapi jika kamu membuat mereka terluka, ucapannya bisa menjadi pengingat yang berat untukmu tanggung. Sikap mereka pun konsisten. Mereka tidak bermuka dua. Di depan maupun di belakang, tetap sama. Orang seperti ini tidak bisa dibeli dengan rayuan, tidak bisa dipengaruhi dengan tipu daya. Karena sikapnya lahir dari kesadaran, bukan dari kepentingan. Banyak orang yang sombong dengan kefasihannya, banyak yang bangga bisa berdebat panjang. Tapi orang dengan spiritual tinggi tidak butuh itu semua. Satu senyum tenangnya seringkali lebih tajam daripada 1000 argumen. Maka jangan pernah meremehkan kebijaksanaan orang seperti ini. Jika kamu mengganggu mereka, kamu sedang menguji dirimu sendiri. Karena kata-kata mereka yang bijak bisa jadi cermin yang memantulkan kesalahanmu, dan kamu akan sulit lari dari pantulan itu. Tanda keenam ini jelas, bijak dalam bicara dan bersikap. Orang dengan spiritual tinggi tidak sembarangan menggunakan lidahnya. Dan jangan pernah ganggu mereka, karena sekali kata mereka terucap, dampaknya bisa mengubah jalan hidupmu. Tanda terakhir dari orang dengan spiritual tinggi adalah hubungan mereka dengan yang lebih tinggi. Entah kamu menyebutnya Tuhan, semesta, atau Sang Pencipta. Mereka hidup dengan kesadaran bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Hidup mereka bukan sekadar rutinitas, tapi perjalanan menuju keabadian. Orang-orang ini tidak butuh keramaian untuk merasa utuh. Dalam kesunyian, mereka merasakan kedekatan yang mendalam. Dalam doa, mereka berbicara dengan kejujuran yang bahkan tidak bisa mereka ungkapkan kepada manusia. Dan dari hubungan itu, lahirlah energi ketenangan, keberanian, serta keyakinan yang tak tergoyahkan. Kalau kamu berani mengganggu orang-orang seperti ini, kamu tidak sedang berhadapan dengan manusia biasa. Kamu sedang berhadapan dengan jiwa yang ditopang oleh kekuatan langit. Kamu bisa menekan tubuhnya, tapi tidak bisa menundukkan rohnya. Kamu bisa merampas dunia darinya, tapi tidak bisa memutuskan ikatan batinnya dengan Sang Maha Pencipta. Inilah sebabnya doa mereka begitu berbahaya bagi orang yang menyakiti mereka. Karena doa dari hati yang dekat dengan yang Maha Tinggi tidak pernah ditolak. Doa itu menembus, doa itu bergerak, doa itu hidup. Dan sekali doa itu meluncur, tidak ada kekuasaan di bumi yang bisa menghentikannya. Mereka tidak mencari popularitas, tidak mengejar pujian, dan tidak haus penghormatan. Justru karena itu, mereka semakin dimuliakan. Kehidupan sendiri yang mengangkat mereka, karena hati yang terus terhubung dengan Yang Maha Tinggi tidak pernah dibiarkan jatuh. Maka jangan sekali-kali ganggu orang yang punya hubungan dengan langit. Karena jika kamu melukai mereka, doa mereka bisa menjadi badai yang menghancurkanmu. Tapi jika kamu menghormati mereka, doa mereka bisa menjadi cahaya yang menerangi jalanmu. Inilah tanda ketujuh, hubungan dengan yang lebih tinggi. Mereka adalah pejalan sunyi, tapi langkahnya mengguncang bumi. Mereka jarang terlihat menonjol, tapi auranya meneduhkan semua yang ada di sekitarnya. Dan bila kamu bertemu orang seperti ini, hormatilah. Karena di balik kesederhanaan mereka, ada kekuatan yang melampaui batas manusia.